Nah, kalau aku makanya sekarang anakku yang paling besar dua-dua ini sebenarnya aku masukin juga ada ke sekolah sepak bola gitu kan untuk karena hobi mereka juga di situ juga kuat gitu loh. Nah, jadi tapi nanti ke depannya bagaimana kan kita nggak tahu. Kalau hati pengennya jangan di musik gitu kan. Welcome to podcast Dikamer. Tadi udah bicara tentang orang tua keluarga kita. Abang kan udah lama musisi. Ada nggak perbedaan abang tengok musisi zaman sekarang sama zaman dulu, bang? Kalau bilang perbedaan malah memang banyak ya. Perbedaannya tuh banyak karena apa? Karena kalau aku lihat sih gini. Ini perbedaan kalau aku bilang kalau nggak salah ya ini jadi kayak perbedaan abad nggak sih gitu loh, maksudnya kan dari kita kan kalau kita kan lahir tahun 80-an gitu kan, berarti kita remajanya di 90-an kan gitu. Dari 90 ke 2000 ini kan dua era berbeda kan, dia kan langsung kayak ganti abad antara misalnya zaman purba ke zaman batu. Iya kan? Nah, zaman batu ke zaman sudah prabayar. Oh bukan. Jadi dia nggak pakai barter di sini. Maksud aku gini. Nah, iya. Jadi perbedaan itu. Jadi karena memang perbedaan zaman tadi, abad tadi, gitu, age tadi itu kan. Kita kan jadi ikut nih. Kita masih hidup tuh di perubahan itu kan. Nah, jadi aku saksi hidup lah ya. Jadi aku merasa drastis perbedaannya langsung. Kenapa drastis? Karena kan pas di era milenium kan semua kan ada nih kan smartphone, ya kan, TV aja udah smart TV gitu kan. Dampak perbedaannya kan akhirnya itu tadi yang kita bahas di awal tadi. Ada media-media yang membackup. Akhirnya perubahannya kalau dulu kita yang tadi ya, dulu kita kalau dari yang sederhana aja lah, kita dari ngulik lagu harus nunggu kasetnya ya. Kita nunggu artis ini mengeluarkan album kan lama kan. Nah, jadi setelah albumnya keluar, padahal yang kita mau dengar dari satu album ini hanya satu lagu, ya kan? Hanya satu lagu. Tapi kita harus beli satu package untuk mendengar satu lagu ini. Akhirnya kita bisa akhirnya mendengarkan semuanya, semua karya mereka. Kalau sekarang kan tidak. Dia kan keluarnya single-single karena orang mungkin medianya sudah download kan. Jadi dia cuma mau dengar download satu lagu gitu. Dia download aja itu. Dia tidak download satu album kan. Dia tidak mendownload satu album. Jadi akhirnya perbedaan yang kulihat kadang yang paling sederhana ya. Kita tanya sama musisi sekarang, misalkan tahu lagu, aku boleh lah ya nyebut boleh, ini ya. Misalnya ini contoh yang paling ini nih. Aku pernah bawain lagu slang, ya judulnya tuh Percuma. Ini di Jogja nih. Aku latihan bawa lagu slang. Nah kebetulan aku punya backing vokal. Nah backing vokalnya masih muda-muda nih, masih remaja-remaja. Nah aku bawa lagu slang. Terus dia suka. Nah dia pikir itu laguku. Lagunya Mas Tum bagus ya. Katanya kan, loh bukan, itu kan lagu slang gitu kan. Loh lagu slang bukannya Amish Brahecu ya. Loh iya itu juga. Nah, dia kan cuma tahu lagu itu toh gitu di slang. Jadi perbedaannya itu knowledge musiknya bukan mengecilkan. Kayaknya kadang yang aku lihat malah seharusnya mereka lebih luas dapat informasi. Akhirnya malah kayaknya itu yang bikin mereka jadi nggak tahu banyak informasi, bingung juga sih. Macam terpenjara jadi gitu. Aku ngelihatnya itu ya, perbedaan itu dulu gitu loh. Kok lagu slang bisa dibilang laguku gitu kan. Lagu slang itu kan Amish Brahecu ya. Itu emang lagunya juga. Tapi kan dia ada lagu lain gitu. Mungkin karena itu tadi, itulah perbedaan tadi. Dia jadi kan dia kalau mau dengar lagu satu lagu aja bisa gitu loh. Kalau kita kan memang mau dengar satu lagu harus beli satu album kan. Iya, nunggunya juga berbulan-bulan itu. Jadi excited mendapatkan album tuh lebih. Jadi akhirnya atensi kita menghargai si seniman ini tuh lebih memang karena kita nunggu kan, nunggunya udah lama. Kalau sekarang kan agak lebih mudah, jadi kayaknya kelihatannya karisma artisnya juga nggak terlalu penting-penting banget. Mereka dengerin malah lagunya kan. Pokoknya sekarang kalau dulu tuh band rock besar itu konser di stadium besar itu kan udah
emang waduh keren banget. Nah kalau sekarang itu kan nggak perlu band besar, dia DJ satu aja itu ditonton satu stadion. Iya, betul. Luar biasa sekali itu fenomena seperti itu kan. Ya tidak salah, tapi nah itu perbedaannya sekarang kan. Satu DJ ditonton satu stadion ya kan. Mabuk kan lagi dia bilang. dulu harus satu band, dan itu pun harus dia bikin karya besar baru akan ditonton sebesar itu gitu kan, kayak Queen gitu kan. Kalau sekarang enggak, misalnya Dika bisa DJ, manggung aja di Temenggung, penuh tuh. Yang penting jadi akhirnya musiknya aja, dia itunya nggak terlalu penting lagi gitu siapa yang bikin itu ya. Itu kalau dari aku loh, pendapatku. Perbedaannya. Berarti gini bang, kalau dari apa yang abang bilang itu berarti kalau musisi yang zaman sekarang sama zaman dulu, kalau sekarang dia cepat terkenal, cepat juga hilang. Yes. Karena dia tidak ada tidak ada powernya untuk ke sana, pondasinya. Kalau musisi yang lama kan tetap sekarang eksis kan? Itu malah kelihatan waktu pengalaman aku waktu ngajar di Ahmad Dhani. Jadi nggak sedikit muridku tuh yang kadang orang tua siswanya malah maaf gitu ya. Jadi anak saya kok belum jadi apa-apa ya? Karena dia kan sudah 6 bulan di sini gitu kan. Bahkan dia bilang, anak saya kan sudah 3 bulan di sini, kok belum jadi apa-apa ya? Oh, saya 10 tahun belum jadi apa-apa. Bukan, maksudnya kalau hitungan detailnya kan 3 bulan. 1 bulan itu pertemuan seminggu sekali. Berarti kali 3, 4 dikali 3, sebulan ada 4 kali, baru 12 pertemuan. 12 itu baru seminggu lebih. Terus dia berharap jadi artis gitu kan. Wah, aku tahu kok kepalanya. Gitu kan. Nah makanya aku suka bilang gitu ya. Aku lebih suka bilang ke murid itu, ke siswa, aku lebih nggak terlalu fokus di skillnya gitu loh. Aku lebih fokus di endurance ya, memang di daya tahannya. Karena itu yang paling penting. Jadi akhirnya konsep cara mengajarnya pun aku rubah. Jadi aku lebih share ke siswa tuh atau ke teman-teman yang lain tuh lebih gini. Nah kalau kayak aku contoh penyanyi gitu ya, aku ketemu penyanyi bagus nih, gitu kan. Aku nggak minta diajarin aku, tapi aku nanya ke dia, kenapa kamu bagus? Aku butuh cerita itu gitu loh, kenapa dia menjadi bagus. Jadi akhirnya itu yang konsep itu yang ku buat ke siswa gitu loh. Jadi mereka ku ajak lebih experience-nya lebih banyak daripada. Karena itu jauh lebih penting menurutku gitu. Ya lah, kalau skillnya pun kuat tapi daya berjuangnya nggak ada juga kan? Iya. Nah, kalau aku lihat kan emang dari cara mereka ini loh, zaman inilah kan, zaman sekarang ini kan emang akhirnya semuanya itu kan apa mudah kan. Maksudnya kita mau dapat apa di tangan aja tuh semua udah saat ya kan. Kita mau lihat, kita di rantau nih, kita mau lihat orang tua kita sehat apa gimana udah video call. Kalau dulu kan enggak kan, surat-suratan, bayang-bayang lah kita muka ke orang tua kayak mana kan, udah kayak mana dia nih. Nah, jadi instingnya kuat, kita. Nalurinya lebih kuat ya. Nah, jadi sekarang karena kayaknya lebih mudah, akhirnya mereka pun kalau mau mendapatkan sesuatu pikirannya gitu, bisa nggak yang cuman swipe up aja? Nggak bisa. Iya. Bisa nggak cuman geser aja? Karena udah kebiasaan geser jempol aja kan? Ya nggak bisa. Ada hal-hal yang emang, kalau sampai dibikin sama Andriot tuh ya, Andriot. Bikin sama Andriot bisa kita jadi super. Aku belajar juga gitu tuh. Itu aja perbedaannya. Perbedaannya sekarang. Tapi sangat signifikan lah perbedaannya ya. Iya. Karena kayaknya, makanya tadi aku bilang di awal kan, kayaknya karena memang perubahan zaman itu dia langsung zet gitu kan. Jadi 99 ya kan, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi udah tahun 2000 dia. Langsung zaman berubah. Ya kan, tanpa ada gempa bumi dulu. Kalau dulu mitosnya kan gitu kan. Masih ingat enggak? Nanti tahun 2000 akan ada kiamat. Bumi kan 2001 katanya kan. Tapi ada filmnya kan. 2002 itu. 2012 kelamaan. Mungkin setelah kita bertobat mungkin. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk bertobat. Cuman dia aja yang tahu ya. Cuman yang tahu. Malaikatnya aja nggak tahu. Malaikatnya diajak ke podcast juga nggak bisa juga. Mau ngasih informasi. Mau kasih. Jadi
Oke bang, selama COVID ini sangat terasa nggak di karir abang? Kerasa banget. Ya, apalagi kayaknya memang pariwisata, entertain itu paling berdampak kayaknya. Paling berdampak. Aku nggak bilang positif negatif, tapi berdampaknya akhirnya kita kan nggak kerja gitu ya. Ya job agak sulit lah karena ya akhirnya hotel, kafe kan pada tutup, gitu kan. Ya itu aja sih dampak yang. Cuman dibilang positif negatif itu tergantung. Tergantung kita menyikapi ya. Iya, tergantung menyikapi. Kalau dibilang negatif bisa, positif bisa. Sesuka hati kita loh ya. Iya. Tergantung keadaan hati kita. Iya, gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Tergantung keadaan hati kita. Namanya juga musibah ya, pandemi ya, bencana kan. Bencana nggak sih? Itu masuk bencana ya? Bencana. Itu sekarang kan udah mau level 1. Berarti udah kafe-kafe udah buka lah ya. Ya, ini kelihatan sudah mulai lagi lah nih. Maksudnya udah mulai apa? Kita juga bulan depan nanti udah mulai start lagi. Nah, jadi kita mulailah perbaiki sedikit-sedikit. Sering tampil di mana, Bang? Kalau aku sekarang mainnya di Hotel Vanilla nih, Batam. Nah, Hotel Vanilla dekat daerah Penuin situ. Ada namanya Skylight Lounge. Nah, aku main di situ tuh. Ya kan? Siapa Masih tahu ada subscriber ini mau pada datang, ya kan? Banyak ceweknya nggak situ? Aku main di situ karena banyak. Oh, enggak. Ya kan nanya aja. Iya, kan? iya. Kalau ada niat. Iya. Kalau nggak ada niat nggak apa-apa. Iya. Di situ tampil nggak pakai. Entertainmentnya bagus. Iya. Bagus. Bang, ini terakhir pertanyaanku. Abang kan didukung orang tua. Abang punya anak sekarang? Punya Berapa? 2 cowok. Laki-laki. Kalau mereka memilih jalur musisi, Ya. apakah abang setuju? Ya, jadi banyak juga orang-orang nanya kan. Banyak juga orang-orang nanya kayak gitu. Apa? Memang kalau aku pribadi itu sebenarnya pengennya mereka di luar ini. Malah aku lebih suka mereka jadi atlet gitu, kayak pemain sepak bola gitu kan. Cuman malah memang aku lihat gitu. Kesana pula jalurnya gitu. Ya, anak-anak ini kok ada yang kayak yang paling kecil, Jose itu kan lebih suka nyanyi. Ini kan kalau aku lagi main di kafe itu dia kalau datang suka nyanyi ya, gitu kan. Padahal biasanya anak sumur kayak gitu kan disuruh ke panggung aja Nangis bilang. Nah, kalau dia enggak. Terus kayak yang paling besar itu umur 4 tahun udah main drum. Wah. Iya, udah main drum. Aku juga ada sempat mikir, jangan-jangan mereka udah bisa kerja nih. Iya, udah bisa kerja. Nah, jadi ya sebenarnya kalau pengennya aku maunya sebenarnya di atlet lah. Tapi kalau memang akhirnya ke situ karena istri pun ternyata emaknya juga dukung juga mereka di musik gitu kan. Mungkin karena lihat dia jatuh cinta pertama kali dengan bapaknya, dengan Nah, kalau aku makanya sekarang anakku yang paling besar dua-dua ini sebenarnya aku masukin juga ada ke sekolah sepak bola gitu kan, untuk karena hobi mereka juga di situ juga kuat gitu loh. Nah, jadi tapi nanti ke depannya bagaimana kan kita nggak tahu. Kalau hati pengennya jangan di musik gitu kan, biar nggak tambah saingan. Enggak mungkin. Kenapa? Itu yang dirasakan bapak tua kemarin. Oh iya. Itu yang dirasakan bapak tua. Apa alasan abang? Mungkin sesama kayak bapak kali ya, kan dia nggak pernah bilang harus kayak aku ya, katanya kan gitu kan. Dia, pokoknya sesuai lah kalian mau jadi apa gitu kan. Enggak, sebenarnya bukan karena musiknya, aku lebih supaya apa ya, ada juga kan cita-citaku yang nggak sampean sebenarnya menjadi atlet. Oh iya. Dulu aku suka basket juga nih by the way. Iya. Nah, jadi apakah anak gitu ya yang nerusin untuk menjadi atletnya gitu. Kalaupun akhirnya jadi musisi, it's okay gitu. Yang penting apapun yang mereka mau, ya itu tadi total effort tadi. Mereka juga harus total, ya kan? Jangan setengah-setengah gitu ya. Apalagi di musik, kalau setengah-setengah kan ya nggak bakal jadi apa-apa, memang wasting time. Ya memang kalau cuma hobi-hobi aja, mendingan gitu. Jadi bukan lebih khawatir karena negatifnya. Lingkungan, enggak. Di mana aja itu kalau Itu kan karena cowok, Bang. Kalau cewek?
Oh ya, kalau cewek dia kalau bisa jadi model lah. Jadi kan kena cowok, anak bapaknya kan. Kalau cewek ya, kalau cewek nggak tahu ya, karena mungkin karena belum punya anak cewek. Tapi kalau akhirnya nanti punya anak cewek, ya pasti sama aja. Yang penting dia bisa jaga diri kan, dia bisa apa-apa dikasih tahu ke bapaknya gitu kan. Karena belum pernah punya anak cewek, pengen sih. Itu menurut Pasti dilarang. pasti dilarang keras. Aku udah tahu penjat semua di sana. Aduh jadi dura. Jangan sampai kau dunia musik. Bapakmu ini udah pengalaman. Udah tahu bujat-bujat. Enggak lah, enggak benar. Kalau aku bukan karena itunya, lebih emang sebenarnya apa yang pertama kenapa atlet, karena ada cita-cita yang nggak kesampaian. Kebetulan anak-anak emang main bolanya hampir tiap hari, tiap jam. Setelah masuk sekolah sepak bola, mereka juga kan biasanya ada tuh kalau udah masukin ke sekolahnya apa musik aja kadang gitu, masukin kursusnya dia malas-malesan gitu. Mau main bandnya mau, tapi ke kursusnya malas-malesan. Ini enggak gitu, anak-anak tuh malah di sekolahnya sepak bolanya juga mereka serius latihan. Jadi ya mudah-mudahan kan ada nenggolan di Inter Milan kan, mudah-mudahan si Torus ada di Real Madrid ya. Yang penting kita orang tua yang mengarahkan, mengasih yang terbaik, ya kan. Ya. Kalau ini yang kamu ambil, nanti ujungnya begini. Ya, aku malah curiga kalau Pak, kami mau air-racking gitu ya kan, motor air-racking. Iyalah itu. Ini mau merampok nih. Jambret itu. Itu malah aku lebih khawatir ke situ. Kok tahu mama ini rencana aku? Iya. Ya, jadi intinya sebenarnya ini kan aku lihat soal lifestyle-nya musik kan. Ya, ini topik kita nih kayaknya soal, pokoknya musik itu gini. Kalau aku ya, musik itu dia kayak gift dia sebenarnya. Jadi misalnya kita mau jadi musisi gitu. Nah, aku pengen jadi musisi deh gitu ya. Menurut aku, kalau kita yang milih jadi musisi itu kayaknya agak berat. Kalau kita tidak dipilih sama si musiknya. Contohnya aku udah merasakan itu. Nah, band itu lantai 4 itu full, tapi karena aku yang memilih nggak jadi-jadi. Jadi dia kayak istilahnya tuh malaikat musik terbang-terbang milih orang dia. Jadi dia, ini yang bisa. Talenta. Gitu, dia gift dia. Iya. Iya. Berarti itulah keinginan abang untuk mereka berdua ini. Ya terserah nanti pilih yang mana. Iya, karena kalaupun nggak jadi musik tuh gini loh, Kak. Jadi kan kayak tadi ya, Andika bilang apa? Banyak orang tua yang ngapain sih jadi musisi gitu ya, jadi musik. Nah, padahal nanti kamu nggak bisa makan dari musik gitu. Nah, yang salah itu sebenarnya menurut aku, musik itu yang kebutuhan untuk, jadi musik itu kayak makanan dia. Nah, jadi kebayang tak ada musisi menyediakan makanan. Iya. Karena kan misalnya contoh nih, di tempat ibadah ada lagu. Nah, kan di orang bikin mobil aja perlu bikin tape-nya juga. Iya. Perlu musik juga. Nah, sekarang handphone kalau nggak ada bunyi-bunyian. Iya, betul. Nah, kebayang nggak ada musisi yang bikin itu? Ya kan, kok dilarang-larang maksudnya kayak mana nih? Oh, enggak. Bercanda enggak, maksudnya biar berpikir juga gitu loh kan. Kalau mau melarang ya apa yang mau dilarang kan gitu. Kebayang musisi nggak ada musisi yang bikin musik gitu loh. Kebayang coba. Betul? Iya. Kan? Nabi Daud atau apa itu main kecapi kan? Dan banyak juga loh aku dengar dari tamu-tamuku. Karena ada musik lah dia nggak jadi bunuh diri. Oke Bang, terima kasih buat pengalaman-pengalaman hidupnya. Terkhususnya tadi arahan-arahan orang tua. Mungkin nanti orang tua bisa berpikir 2 kali lah kalau melarang anaknya untuk masuk musik, karena kan tanpa musik juga hidup ini nggak berarti. Ya kan? Kita lihat contohnya lah musisi-musisi sekarang bermatian semua kan. Kalau stop, orang tua nggak ada yang nyuruh anaknya jadi musisi, mati semua jadi ya. Baku hantam semua. Sementara zaman semakin maju kan butuh musik yang maju juga, nggak mungkin denger yang lama terus kan. Iya, betul. Ya, pengen ada pembahasan. Kebayang nggak ada anak-anak? Kebayang nggak abang kalau kita ke mall
Indomaret contohnya nggak ada musiknya, nggak mau belanja kita. Nah, Garing. Ini apa ini semua ini macam sunyi senang. Kan ada musiknya. Iya. Buat kita nonton nyaman. film sinetron aja lah kesukaan ibu-ibu. Kan gitu ya, kesukaan. Ada musiknya. Iya kan, ini kesukaan ibu-ibu nih yang suka melarang anaknya menjadi musik. Iya. Nggak ada musiknya. Iya. Ngomong lagi ngobrol terus. Nah, kita tunggu tuh respon mereka. Iya. Camkan itu. Nggak ada, kok nggak ada musik? Jadi nggak bagus loh. Iya. Tapi tidak Ente melarang Iya. untuk jadi musisi. Berarti suam-suam kuku dia. Kau larang anakmu musisi dan dengar nggak ada musik, kau marah-marah kan gitu. Komen aja di bawah. Komen di bawah. Ibu-ibu yang nonton ini komen aja di bawah. Oke bang, abang sekarang fokus sama YouTube ya? Apa namanya bang? Last but. Konten apa itu bang? Jadi Last but ini kami singkat jadi Laskar Batam. Ya, Asli. nanti aku buat Yes. namanya itu logonya di sini. Zeki. Iya, biar teman-teman bisa subscribe. Apa topik di sana? Kami Last but ini bikin short film lah, film-film yang berepisode, ya, film berepisode, film-film pendek, durasi 15 menit aja satu episodenya, gitu kan. Ya itu juga nanti tergantung kebutuhan lah. Kalau memang animonya bagus, mudah-mudahan saya bisa bikin setengah jam, 2 jam, atau bahkan 1 hari 1 episode. Habis baterai lama. Sampai pakai datanya. Ya topiknya itu isu-isu aja. Jadi ya yang kita alami sekarang, dampak pandemi kayak apa. Cuman memang kami lebih membahas soal ini ya perbedaan antara milenium dan era sebelum milenium. Nah, jadi sama isu-isu yang terjadi sekarang. Pokoknya harus ditonton. Iya, harus ditonton. Luar biasa. Keren. Soalnya aku juga nonton itu, apalagi macam ada hantu-hantunya kan. Iya, baru upload. Iya, baru upload. Iya. Karena nggak dipungkiri orang masih, ya bukan gini, maksudnya budaya kita juga masih identik dengan hal-hal mistis, mitos, ya kan? Sangat masih. Sedangkan kita aja kencing permisi sama siapa kan? Nah, cuman di sini kami bikin dengan skema berbeda lah. Iya. Biar horor itu juga orang nggak terlalu takut. Jadi bukan soal hantunya, ya kan? Atau makhluk-makhluk halusnya, tapi lebih kepada horor ini lebih kepada suasana aja, pikiran yang membuat asik. Berarti itu pakai episode jalan cerita lah dia ya? Jalan cerita. Ada lowongan kerja nggak di sana? Jadi artisnya atau jadi ngangkat-ngangkat kabel? Kalau lowongan untuk jadi artisnya besar lah kemungkinan. Besar ya. Kan? Ya nanti kalau ada cerita siapa aja. Enggak, kalau ini bagus ini bang. Aja. Bagus ini, nanti abang buat topik pengacara membela boleh. orang miskin. Boleh. Itu topiknya, biar aku jadi pengacaranya. Siap. Ibu-ibu kita sewa yang tua, pura-pura teraniaya dia. Iya, topiknya keren bagus. itu. Topiknya bagus. Pakai ijazah aku kan. Betul. Aku rela membantu. Siap di situ gitu. Kita tuh buat topiknya nanti di situ. Siap. Boleh juga. Biar jadi inspiring. Iya, biar supaya orang tahu juga hukum ini bukan tumpul ke atas. Ya. Tajam ke bawah. Di jalan cerita itu yang kita buat. Oke. Iya, itu kayaknya keren itu bang. Ya, siap, tunggu aja lah callingan. Iya, aku siap. Andi Kasit, ya kan? Ayo berangkat kita bang. Cemana abang harus dukung lah pak. Harus. Ya bawa nanti itu tema itu keren itu. Siap. Iya, jadi aku jadi pengacara, ada ibu-ibu nanti yang teraniaya oleh hukum. Situ kita kasih pandangan-pandangan hukum. Berarti kita tuh nanti pas episode itu kita udah bisa tulis di bawah judulnya based on true story. Oh iya, meledak itu. Betul. Iya. Reality Iya, campur. kan? Keren itu, ini ya kan? Benar. Macam film-film Korea kan ada kayak gitu. Dia dari true story ya. Iya, keren kayak gitu. Aku Jadi pastikan lagi ke istriku karena dia kayaknya yang lebih banyak nonton Korea. Aku lebih banyak ke Korea tuh berita-berita Korea Utara. Iya. Film Korea Utara. Seperti katanya bang, ada pepatah Cina yang bilang, Wang sing sang mana sama saya usah. Bekerja keras. Itu artinya apa? Itu artinya- Tidak ada jinggalan. Artinya apa tuh? Dilarang kencing di sini. Oke bang, aku tunggu undangannya nanti kita Ya. buat film bersama tentang
pengacara itu. Thank you juga nih udah diundang ke Dikamel Oke. Podcast. Pokoknya buat netizen jangan lupa subscribe Siap. channel ini, dan boleh juga ya promosi kita. Iya, siap Bang. Jangan lupa juga subscribe channelku Lasbat. Nah, Laskar Batam, di situ banyak itu film seru tuh. Wah. Dan kalau kalian lihat yang hadir di depan kita ini salah satu opungnya musisi Batam. Ya, karena opung yang tertua. Jadi anak-anak band di gereja Bang rata-rata kenal Abang. Oh, Yang muda-muda itu ya. berarti mereka banyak kerja di finance. Tagihan ya. Udah banyak cangkre. Nama aku banyak di situ. Iya, enggak. Bayangkan saudara serumah, dia tahu juga saudara nggak serumah. Oke lah Bang, sukses selalu, sehat selalu. Thank you. Sukses buat karirnya, YouTube-nya juga, sukses juga Amin. untuk keluarga. Kirim salam sama kakak. Siap. Ya Bang ya. Siap. Oke, thank you. Siap. Bungkus. Mantap. Hidup suasana tanpa kita itu kan. Tanpa kita ada meeting.